البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Kita masih di muka surat 110 dari Fadhailul Quran. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa takunu hadhihi dhullah amran min amrillah wa ajaibu muluk, apa ini ya, malakutih, wazan fa'alu, wa ajaibu malakutih, atau kalau kita maktufkan ke amran, ajaiba malakutih. Naungan ini, naungan yang dilihat oleh Usaid bin Hudhair waktu membaca surat Al-Kahfi, ini adalah salah satu dari urusan Allah dan salah satu dari keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah. Tanzilu ma'ahur rahmatu fi qalbil qari', turun bersamanya rahmat di dalam hati si pembaca. Awit tama'ninatu wal waqar, atau berupa ketentraman dan ketenangan. Kama kana dzalika fil ghamamataini wa dzullatain liqari'il Baqarah, sebagaimana itu ada pada dua awan dan dua naungan untuk pembaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa qauluhu wa ja'ala farasuhu yanfir, ucapan si sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula yang sebelumnya Al-Bara' bin Azib, bahwasanya mulailah kuda sahabat yang tadi, yaitu Usaid bin Hudhair, lari. Wa waqa'a fi hadits Ibnu Mahdi wa Abi Dawud yanquz bil qaf wa zai, wa kadza inda Abi Bahr wa maknahu yasib, yaitu melompat, kudanya melompat. Wa inda ghairihi huna tangfir, menggunakan pola muannas, intinya sama, kudanya ingin lari. Bitai, apa ini ya, ta, yaitu yang paling depan ta. Bisnain, apa ini tak tahu. Bisnaini min fauqiha, yaitu ada dua titik bagian atasnya. Walfa, ini sekedar penjelasan aja, intinya itu tadi tanfiru. Wala maknalah, dan ini tidak ada maknanya. Wasawab yang firu minan nufur, intinya adalah apa, lari. Walaya ba'ut tanfiru bimaknal wusuk. Oh, mungkin ini salah cetak dari asalnya, yaitu bukan pakai fa tapi pakai qaf. Yaitu taknya memang ada dua titik, nun kemudian qaf, yaitu apa, tangkur. Nah, makanya di sini Al-Qadhiyah mengatakan tak ada maknanya kalau tangkur, yaitu mematuk. Yang betul adalah pakai fa, yang firu minan nufur. Walaya ba'ut tangkur, tapi boleh juga kita katakan tidak jauh dari makna yang benar, tangkur, tapi maknanya adalah al-wusub, yaitu melompat. Baik, bukan nakorob yang kuru, yaitu mematuk. Intinya riwayat dengan fa lebih kuat daripada riwayat dengan qaf. Liqaulihi fir riwayatil ukhra fajalat, berdasarkan sabda Nabi dalam riwayat yang lain, yaitu ucapan sahabat fajalat, yaitu kudanya melonjak. Yuqal naqara dhabiyu wa qafaza bimaknan, yaitu maknanya sama, yaitu melompat. Intinya kudanya ketakutan melihat sesuatu yang tidak dia kenal. Walaupun si pembaca Quran merasa tentram, tapi kudanya tak tahu itu. Tahu-tahu ada awan mendekat, takut kudanya. Wa fil hadis jawazu ru'yati bani Adam al malaikah, dalam hadis ini ada dalil bahwasanya boleh jadi anak Adam itu melihat para malaikat kalau Allah mengizinkan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, la asbahat yang zuru ilaihan nas, pastilah awan tadi berpagi-pagi dalam keadaan orang-orang melihat kepadanya. Ma tastatiru minhum,
Dia tidak bersembunyi dari mereka. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa qala al-Qadhi al-Baydawi rahimahullah was-sakinatu fil asl as-sukunu wat tama'ninah. Sakinah pada asalnya bermakna ketenangan dan ketentraman. Sukun yaitu tenang. Wal muradu biha hahuna, yang dimaksudkan dengan sakinah di sini al malaikah, yaitu para malaikat. Wa malakun muayyan, dan malaikat tertentu yang zilu alal qari, yang turun kepada si pembaca. Wa yubayyinu lahu ma yushkilu alaih, dan menerangkan kepadanya apa yang terasa rumit baginya, yaitu membawa taufik dari Allah boleh jadi ke dalam hatinya sehingga dia mulai paham, oh maksudnya ke sini, maksudnya demikian ayat ini. Baik, selesai dari Tuhfatul Abror. Wa qala al-'Allamatul Karmani rahimahullah was-sakinah ikhtalafu fi ma'naha. As-sakinah, para ulama berselisih pendapat tentang maknanya di dalam ayat ini, dalam hadis tadi. Wal mukhtaru minha annaha syai'un min makhluqatillahi ta'ala. Yang terpilih, kata Al-Karmani, adalah dia adalah sesuatu dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Fihi tama'ninatun wa rahmah, di dalamnya ada ketentraman dan rahmat. Wa ma'ahul malaikatu yastami'unal Qur'an, dia disertai oleh para malaikat yang menyimak Al-Qur'an. Kemudian lafaz hadis, Iqra fulan, bacalah wahai fulan, maknahu kana yambaghi an tastamirra 'alal Qur'an. Mestinya engkau tadi malam itu melanjutkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa taghtani ma hasala laka min nuzulir rahmah, dan engkau mengambil kesempatan dari apa yang engkau dapatkan berupa turunnya rahmat. Wa tastaksira minal qiraah, mestinya engkau memperbanyak qiraah malam itu. Baik, selesai dari Al-Kawakibud Darari. Wa qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, as-sakinah khalqun min khalqillahi minal malaikah. Yang dirajikan oleh Imam Ibnu Baz dalam ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari, sakinah adalah salah satu dari makhluk Allah yang berupa malaikat. Baik, selesai syarah dari hadis tersebut. Masuk ke hadis yang berikutnya, al-hadisul arba'un. Hifdzu asyri ayatin min bidayati suratil Kahf sababul ismati minad dajjal. Dihafalkannya atau menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi itu menjadi sebab terpeliharanya orang itu dari fitnah dajjal. Baik. Qala al-Imam Muslimun rahimahullah fi sahihi wa haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Muadz ibnu Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Salim ibn Abil Ja'd al-Ghatafani an Mi'dan ibn Abi Talhah al-Ya'muri an Abi Darda radhiyallahu anhu Waimir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahf. Hadis Abi Darda, barang siapa menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dilindungi dari dajjal. Tapi mungkin di masa-masa sekarang kita insya Allah tidak jumpa dengan dajjal tersebut, tapi ilmu ini kita wariskan ke anak cucu kita. Baik. Kita baca catatan kakinya, yuwaddihuhu aidha ma akhrajahu Muslim. Yang menerangkan hadis ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadisin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadah. Pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa. Beliau melembutkan suaranya dan juga meninggikan suaranya, terkadang keras, terkadang perlahan-lahan. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhl, sehingga kami menyangka dajjal memang sudah ada di sekumpulan kebun kurma. Sampai-sampai terkadang Rasulullah berbicara keras, terkadang suaranya lirih, seakan-akan memang beliau sudah lihat dajjal di dekat situ. Ini saking menjiwainya tentunya. Ini menurut salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain yaitu Rasulullah SAW meninggikan keagungan Allah dan menghinakan karakter dajjal agar orang tidak terpedaya. Falamma ruhna ilaih, tatkala kami
berpetang-petang datang kepada Nabi di waktu petang, arafa dzalika fina. Beliau mengetahui kecemasan di hati kami dari wajah kami. Ini beramal bil qara'in. Beramal menilai dengan korinah yang ada, walaupun kami belum bicara, tapi Nabi paham dari wajah kami yang cemas. Faqal ma sya'nukum. Nabi bertanya, ada apa dengan kalian? Kenapa nampak cemas? Qulna ya Rasulullah, zakarta dajjal ghadah. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, di waktu pagi Anda menyebutkan tentang dajjal. Fa khaffatta fihi wa rafa'. Lalu Anda melembutkan suara tentang dia dan juga meninggikan. Hatta dzanannahu fi ta'ifatin nakhl, sehingga kami menyangka dajjal sudah ada di sekumpulan kebun kurma, di sepotong kebun kurma. Faqal ghairu dajjali akhwafani alaikum. Bukan dajjal yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Iya, jelas dajjal belum akan datang di zaman sahabat sebagai dajjal akbar. Tapi kenapa Rasulullah bercerita itu? Agar ilmu ini diwariskan kepada anak cucu mereka, alhamdulillah sampai ke generasi kita. In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Apabila dajjal itu keluar dalam keadaan aku ada di tengah-tengah kalian, maka aku akan melawan dia di hadapan kalian, yaitu aku melindungi kalian. Wa iyakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsih. Apabila dia keluar dalam keadaan aku tidak di tengah-tengah kalian, maka seseorang itu hendaknya membela dirinya sendiri. Iya, masing-masing bertahan, jangan malah ikut dajjal. Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Ini dalil yang jelas. Kalau Nabi wafat, tak perlu lagi kita mengatakan apa itu marhaban dan seterusnya. Rasulullah sudah ada di alam kubur, di surga dan sebagainya. Tak perlu kita malah meyakini beliau masih datang lagi ke alam dunia sebagaimana yang diyakini oleh Hasan al-Banna setiap kali perayaan itu. Baik, wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah adalah penggantiku untuk menjaga setiap muslim. Jadi barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah mati sallallahu alaihi wasallam. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak pernah mati. Berarti tawakalnya pada Allah, bukan bertawakal kepada makhluknya, apalagi makhluk yang telah meninggal dunia. Innahu syabun qatat. Sesungguhnya dia adalah pemuda yang rambutnya itu lurus. Ainuhu tafi'ah. Matanya padam, yaitu tidak bersinar. Mata yang sehat itu ada sinarnya, ada semacam cahayanya. Tapi punya dajjal tafi'ah, yaitu padam. Ka'anni ushabbihuhu bi Abdul Uzza ibni Qatan. Seakan-akan aku menyerupakan dia dengan Abdul Uzza bin Qatan. Wajahnya mirip orang itu. Orang itu wafat, orang itu mati di masa jahiliyah. Adapun tambahan riwayat, Abdul Uzza bin Qatan ada di dekat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, hal darrani syabahuh, wahai Rasulullah, apakah akan membahayakan saya keserupaan dengan wajah dia? Qala fa innahu kafir wa anta muslim. Tidak membahayakan karena dia kafir dan engkau muslim. Hadis ini dhaif, tambahan ini dhaif. Abdul Uzza bin Qatan ini sudah meninggal dunia di masa jahiliyah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf. Maka barang siapa dari kalian berjumpa dengan dajjal, hendaknya dia membacakan kepada dajjal awal-awal dari surat Al-Kahfi. Ya, ruqyah saja sebagaimana kita meruqyah jin dan syaitan dan sebagainya itu. Jangan malah takut sama dajjal. Innahu kharijun khullatan baina Syami wal Iraq. Sesungguhnya dia akan keluar di suatu sela-sela, alal khilaf makna khallah, yaitu sela-sela. Boleh jadi yaitu di sela-sela perselisihan umat sebagaimana dalam hadis yang lain, atau maksudnya adalah di antara dua tempat itu, antara Syam dan Irak. Baik, fa'asa yamina wa asa shimala. Lalu dia bergerak membuat kekacauan di sebelah kanan, dia juga bergerak membuat kegaduhan di sebelah kiri, yaitu ke sana kemari ke seluruh dunia. Ya ibadallah fasbutu. Wahai para hamba Allah, kukuhlah kalian, teguhlah kalian. Ini saking menjiwainya Nabi. Seakan-akan Nabi menasihati orang di masa itu, di masa
datangnya Dajjal. Jangan sampai kalian malah ikut-ikutan terfitnah oleh Dajjal. Teguhlah menyembah Allah Ta'ala. Al-Hadis. Qala Imam Nawawi rahimahullah, qila sababu dzalik, ada yang mengatakan sebab dibacakannya 10 ayat pertama dari Al-Kahfi kalau jumpa Dajjal, dan juga disyariatkan menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi. Apa itu? Minal ma fi awwaliha minal ajaibi wal ayat. Karena di awal-awal surat Al-Kahfi itu ada keajaiban-keajaiban dan tanda kekuasaan Allah. Baik, kalau kalian merasa kagum dengan kehebatan Dajjal, ketahuilah kehebatan Allah lebih hebat lagi, dan tak mungkin kehebatan Dajjal dibandingkan dengan kehebatan Allah. Maka kalian jangan terpedaya dengan kehebatan Dajjal. Allah lebih hebat. Baca awal-awal Al-Kahfi itu, cerita-cerita yang mengherankan dan mengagumkan. Faman tadabbaraha lam yuftatan bid-Dajjal. Barang siapa mempelajari awal-awal dari surat Al-Kahfi itu, dia tidak akan terfitnah, tidak akan terpesongkan oleh Dajjal. Wa kadza fi akhiriha. Demikian pula di akhir-akhir dari surat Al-Kahfi. Baik, selesai dari syarah Imam Nawawi. Wa qala al-allamatu Ibnul Jauzi rahimahullah, wa amma takhsisu dzalika bi asri ayat. Adapun dikhususkannya keutamaan Al-Kahfi terkait dengan Dajjal, yaitu dengan 10 ayat min awalil kahf, dari awal surat Al-Kahfi, falladhi yadharu lana fiha minal hikmah, maka yang nampak bagi kami di dalam 10 ayat tadi berupa hikmah. Hikmahnya apa sih? Kita lihat satu persatu. Ini tentunya ijtihad dari para ahli tafsir. Anna qaulahu ta'ala liyunzira ba'san syadidan min ladun. Adapun bahwasanya firman Allah Ta'ala agar Al-Qur'an memberikan peringatan tentang siksaan yang keras dari sisi Allah. Yuhawwinu ba'sad Dajjal. Ini akan meringankan keganasan Dajjal. Keganasan Allah, keganasan siksa Allah itu lebih mengerikan dan tak mungkin dibandingkan. Maka keganasan Dajjal tak ada apa-apanya itu. Ini yang pertama, Al-Kahfi ayat yang kedua. Kemudian wa qauluh wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan agar Al-Qur'an memberikan kabar gembira. Boleh jadi Quran, boleh jadi Nabi, karena memang apa? Awal Al-Kahfi itu bicara tentang Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi yang mendapatkan Al-Quran. Memberikan kabar gembira pada kaum mukminin yang mengerjakan amal-amal soleh, beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum ajran hasana, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang bagus. Makisina fihi abada, mereka akan tinggal lama di dalam pahala tadi, yaitu di surga abada, bahkan selama-lamanya. Yuhawwinu sabra ala fitanid Dajjal. Kalau kita merenungkan ayat kedua dan ayat ketiga ini akan meringankan kesabaran terhadap fitnah Dajjal. Hari-hari yang mengerikan. Hari pertama bagaikan setahun, hari kedua bagaikan sebulan, hari ketiga bagaikan 1 minggu, dan seterusnya itu selama 40 hari. Kesabaran yang berat, tapi ini akan terasa ringan apabila kita merenungkan kabar gembira dari Allah. Baik, bima yadharu min na'imihi wa azabih. Dengan apa yang nampak dari fitnah Dajjal berupa kenikmatan yang dia datangkan dan siksaan yang dia tampilkan. Ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah. Wa qauluh, kemudian yang berikutnya lagi, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan agar Quran memberikan peringatan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak, mengatakan ada Tuhan anak, Allah punya anak, selamat hari lahirnya anak. Naudzubillah, kata-kata kufur. Al-Quran datang untuk memperingatkan, jangan sekali-kali mendukung kekufuran yang besar tadi itu. Wa qauluhu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Alangkah besarnya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu, kedustaan yang sangat besar. Tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan. Baik, Al-Kahfi ayat keempat, kemudian ayat yang kelima, fadzamma mayyadda'i lahu walada wala mitlalah. Allah mencela orang yang mendakwakan bahwasanya Allah punya anak, padahal tidak ada yang semisal dengan Allah. Baik, yang menyatakan Allah punya anak saja dicela.
Fa kaifa yad'il ilahiyah man huwa mislun lil khalq. Maka bagaimana dengan orang yang mendakwakan dirinya adalah sebagai sesembahan, padahal dia ini semisal dengan makhluk, yaitu apa? Dajjal mengklaim sebagai sesembahan, tak ada kelayakan sama sekali. Faqad tadammanatil ayatu ma yasrifu fitnatad dajjal. Ayat-ayat ini mengandungi perkara-perkara yang akan memalingkan fitnah dajjal, memalingkan dajjal, fitnah dajjal dari kita. Ila qaulih, sampai pada firman Allah Ta'ala, in awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ingatlah tatkala para pemuda itu bernaung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan persiapkanlah untuk kami kelurusan dari urusan kami. Selalu bersandar pada Allah Ta'ala. Ayat yang ke-10 dari Al-Kahfi. Fahaula'i qaumun ubtulu fasabaru. Mereka, para pemuda tadi, adalah sekelompok orang yang diuji, dicabar, lalu mereka bersabar. Wasa'alu sholaha umurihim fauslihat. Mereka meminta agar urusan mereka itu diperbaiki, maka diperbaiki oleh Allah. Doa mereka dikabulkan. Wahada ta'limun likulli mad'uwin ila syirik. Ini pelajaran bagi setiap orang yang diajak untuk berbuat syirik. Bukankah Dajjal mengajak kita untuk menyembah dia, untuk berbuat syirik? Nah, kita ambil pelajaran dari Ashabul Kahfi yang menyingkir dari fitnah, memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.